Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Dr. Eko Suroso MPD, selaku dosen mata kuliah pragmatik dan juga teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya Asweda Nurlaila sebagai moderator dan rekan saya Divya Pramudita Wardani sebagai presenter dan Penalosa Almakah sebagai sekretaris. Untuk mempersingkat waktu, maka dipersilahkan untuk presenter memulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dr. Eko Suroso selaku pengampu mata kuliah pragmatik, dan selamat malam teman-teman semuanya. Sebelumnya saya berterima kasih kepada moderator dan terima kasih kepada teman-teman semuanya atas antusiasnya di malam hari ini. Perkenalkan, saya Divya Pramudita Wardani dengan NIM 220104036 dari kelas 3B akan mempresentasikan tentang pragmatik, deiksis, tindak tutur, implikatur, peranggapan, dan strategi tutur. Yang pertama yaitu pragmatik. Menurut Charles Morris, pragmatik adalah bentuk umum mengenai ilmu tanda dan semiotik, dan Charles Morris ini merupakan seorang filsuf pada tahun 1938, dan dia adalah orang pertama yang memperkenalkan istilah pragmatik. Dan menurut Leach tahun 1983 halaman 13, pragmatik adalah sebagai cabang ilmu bahasa yang mengkaji penggunaan bahasa berintegrasi dengan tata bahasa yang terdiri dari fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik melalui semantik. Dalam konteks pragmatik semiotik membantu dalam memahami bagaimana tanda-tanda seperti kata-kata, gestur, atau simbol digunakan dalam situasi. Dua, deiksis. Deiksis adalah istilah dari teknis dari bahasa Yunani, yaitu untuk salah satu hal mendasar yang kita lakukan dengan tuturan. Deiksis berarti penunjukan, disebut ungkapan deiksis. Yang kedua, deiksis berasal dari kata Yunani yaitu deiktikos yang berarti hal penunjukan secara langsung. Sebuah kata dikatakan bersifat deiksis apabila referensinya berpindah-pindah atau berganti-ganti tergantung pada saat dan tempat dituturkannya kata itu. Jadi mengacu pada kata-kata yang merujuk pada referensi yang berubah tergantung pada konteks, waktu, dan tempat di mana kata tersebut diucapkan. Dengan kata lain, kata-kata deiktis adalah kata-kata yang penunjukannya dapat berubah sesuai dengan situasi dan konteks komunikasi. Yang ketiga, tindak tutur. Tindak tutur atau disebut dengan speech act adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan bahasa untuk menyampaikan pesan-pesan atau tujuan-tujuan dari penutur kepada mitra tutur. Jadi, ketika seseorang berbicara atau mengatakan sesuatu, mereka tidak hanya mengucapkan kata-kata tetapi juga melakukan tindakan. Menurut Austin tahun 1962 halaman 98-99 menyebutkan bahwa pada dasarnya pada saat seseorang mengatakan sesuatu, ia juga melakukan sesuatu. Implikatur menurut Dule tahun 1996 halaman 36 menyatakan bahwa implikatur adalah contoh utama dari banyaknya informasi yang disampaikan daripada yang dikatakan. Supaya implikatur tersebut dapat ditafsirkan, beberapa prinsip kerjasama dasar harus lebih dari diasumsikan dalam pelaksanaannya. Jadi, implikatur itu merujuk pada apa yang tersirat atau diakibatkan dalam suatu percakapan yang mengaitkan maknanya dengan tindakan melipat atau menyimpan sesuatu. Bahwa untuk memahami apa yang tersirat atau tersimpan, kita perlu membuka atau menguraikan makna yang tersembunyi dalam konteks percakapan. Yang kelima, peranggapan atau preposisi adalah sesuatu yang diasumsikan oleh penutur sebagai kejadian sebelum menghasilkan suatu tuturan. Dalam konteks bahasa, peranggapan menunjukkan pada penafsiran tambahan atau makna implisit yang dapat diambil dari apa yang diungkapkan secara eksplisit. Artinya, selain dari makna yang jelas, terdapat makna yang tersirat yang memainkan peran penting dalam memahami komunikasi. Dikatakan memperanggapkan itu jika kebenaran atau ketidakkebenaran dari apa yang diasumsikan sebelumnya
akan mempengaruhi kebenaran atau ketidakbenaran dari tuturan yang mengikutinya. Dan kata lain, jika apa yang diasumsikan sebelumnya tidak benar, maka tuturan yang mengikutinya juga tidak dapat dianggap benar atau berkaitan. Yang terakhir ada strategi tutur, adalah bahwa komunikasi setiap orang menggunakan bahasa untuk menyampaikan ungkapan, dan dalam konteks pragmatik ungkapan ini disebut tindak tutur. Penutur dan mitra tutur memiliki strategi tindak tutur yang dapat berbeda atau serupa saat berinteraksi. Artinya, strategi tutur ini mencakup pemilihan kata, pengaturan tata bahasa, struktur kalimat, dan ekspresi nonverbal yang dipilih untuk memahami atau mempengaruhi orang lain dalam suatu situasi komunikasi. Baik, terima kasih kepada Divya Pramudita Wardani selaku presenter yang telah mempresentasikan materi pada malam hari ini. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk mengangkat tangan dengan menyebutkan nama dan NIM. Baik, izin bertanya. Saya Rosa Alivia Maulana dengan NIM akhir 57. Sebutkan peran penting tindak tutur di tindak kehidupan sehari-hari. Baik, izin bertanya. Saya Arum Safwati dengan NIM akhir 12. Pertanyaannya, apakah implikatur berkaitan dengan kehidupan sosial? Jika iya, berikan alasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada dua penanya. Kepada presenter dipersilahkan untuk menjawab. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Rosa Alivia Maulana. Implikator memiliki kaitan yang kuat dengan kehidupan sosial. Hal ini disebabkan oleh peran komunikasi dan bahasa dalam interaksi sosial yang kompleks. Yang pertama ada komunikasi. Jadi, implikator adalah bagian penting dari cara kita berkomunikasi karena kita tidak hanya mengungkapkan makna harfiah, tetapi juga menyampaikan pesan yang tersirat. Yang kedua, memberikan pemahaman mendalam untuk menjalin hubungan baik dalam kehidupan sosial, dan penting untuk dapat memahami apa yang diucapkan secara jelas. Yang ketiga, etika. Implikator juga berkaitan dengan norma kesatuan dan etika. Jadi di dalam kehidupan sosial kita sering menggunakan implikator untuk menghormati orang lain atau menghindari konflik dan menjaga privasi atau kesalahpahaman. Yang keempat, menciptakan hubungan yang baik. Jadi pemahaman implikator membantu menciptakan hubungan yang baik dengan orang lain. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Arum.
Apakah implikator berkaitan dengan kehidupan sosial? Jika iya, berikan alasannya. Implikator itu berkaitan dengan kehidupan sosial. Alasannya karena sebagai komunikasi sehari-hari, yang kedua memberikan pemahaman pesan yang mendalam, yang ketiga terhindar dari konflik atau kesalahpahaman, yang keempat memelihara hubungan sosial yang baik, dan yang kelima mempengaruhi pengambilan keputusan, yang keenam menguapkan perasaan dan identitas kita, yang ketujuh kemampuan berkomunikasi atau berpengaruh dalam kerjaan, dan yang terakhir, menghindari kesalahpahaman budaya dan bahasa yang berbeda. Terima kasih atas partisipasinya dari teman-teman. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam mempresentasikan materi pada malam hari ini masih terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga presentasi pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.